Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslim, selama 1 jam ke depan saya senang sekali saya Ruslian dapat menemani Anda dalam program kajian Kitab Tauhid pada siang ini. Tentunya bersama pemateri kita yaitu Al-Ustadz Ali Masnur sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Dan hari ini kita membahas dengan tema apa nih Ustadz? Tentang beberapa macam dan contoh dari syirik-syirik kecil. Iya, baik sahabat kaum muslim, itu dia hari ini kita akan membahas tentang beberapa macam, jenis dan contoh daripada syirik kecil. Dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Ustadz nanti akan bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu bagi sahabat kaum muslim nantinya boleh mengirimkan pertanyaan di segmen terakhir, kirimkan di 081370031616 sesuai dengan tema kita hari ini. Dan inilah dia program kajian Kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah dan millah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab 42 tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan sepotong ayat dari surah Al-Baqarah, ya, ayat 22, yaitu fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian tersebut menjadikan sekutu dan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya korelasinya bab ini dengan masalah tauhid sangat jelas sekali. Orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia telah merusak, ya, tauhidnya kepada Allah. Dia telah merusak konsekuensi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, pembahasannya itu mirip dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya adalah wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menisbatkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sedangkan bab ini adalah, ya, tentang kesempurnaan tauhid seorang hamba apabila dia tersebut, ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam masyiah, dalam kehendak. Dia tidak menggabungkan antara masyiatullah dengan masyiatul khalqi, masyiatul khaliq dengan masyiatul makhluk. Sebagaimana dia tidak menggabungkan antara khaliq dan makhluk dalam masalah pemberian nikmat, begitu juga dalam masalah kehendak. Dia tidak menggabungkan atau mensejajarkan atau menyetarakan antara kehendak seorang khalik dan kehendak seorang makhluk.
Begitu juga dalam bersumpah. Ya, dia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berlindung, karena ini semuanya konsekuensi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Kehendak, bersumpah, kemudian berlindung, ini merupakan hal-hal yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya dalam bab ini al-muallif, penulis buku kita, ya, Kitabut Tauhid, yaitu Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, menyebutkan di sini beberapa contoh yang mungkin sering dan acap kali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana pada hakikatnya ya itu mengandung unsur kesyirikan. Ya, mengandung unsur kesyirikan. Bisa jadi dia tersebut syirik akbar dan bisa jadi syirik asghar. Dan contoh-contoh itu nanti akan kita sebutkan. Karena ya sebagian yang akan kita sebutkan ini merupakan bentuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sampai kepada perbuatan tersebut, kepada menjadikan ya seorang yang melakukannya telah terjerumus kepada perbuatan syirik? Karena ya dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang kita, ya, Allah melarang kita untuk menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya sebagian atau kebanyakan dominan contoh yang akan kita sebutkan nanti itu ya adalah perbuatan syirik asghar, akan tetapi ya walaupun dia syirik asghar, kita wajib untuk menghindarinya, karena kita nggak tahu ya awalnya dia menjadi syirik asghar, akan tetapi ketika dia dibiarkan, tidak dibersihkan, tidak diperbaiki, tidak diluruskan secara cepat dan tepat, maka dikhawatirkan dia akan berkembang ya terus berproses, na'udzubillah, sehingga dia menjadi syirik akbar. Ya, karena syirik asghar ini merupakan wasilah. Syirik-syirik kecil ini merupakan jembatan, ya, merupakan suatu yang akan menghantarkan seorang hamba kepada syirik akbar. Maka harus kita menghindari syirik asghar ini, wajib hukumnya, karena syirik tetaplah syirik. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya sangat besar sekali walaupun dia tersebut syirik asghar. Kalau seandainya kita tidak bertaubat dan tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beresiko Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya dalam masalah-masalah yang mungkin dilihat sepele bagi sebagian orang. Ya, karena sebagian kita sering mengatakan ya, kalaulah bukan karena si fulan, maka si fulan akan begini-begini. Na'udzubillah. Ya, secara tidak langsung dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sejajarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan kehendak sang makhluk, dan ini merupakan perkara-perkara yang tergolong dalam perbuatan syirik asghar yang bisa menyeret ya serta menghantarkan apabila tidak dibersihkan, apabila tidak dihilangkan dari hati seorang muslim, maka dia tersebut berpotensi untuk menjadi benih-benih syirik akbar. Ya. Oleh karena itu, walaupun mungkin ada sebagian orang yang menganggap sepele, cuman syirik asghar, padahal dalam agama Islam syirik asghar itu akbarul kabair, termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Ya. Walaupun dia tersebut tidak sampai ya, tingkat bahayanya daripada syirik akbar, ya dosanya, akan tetapi syirik tetaplah syirik. Apabila tidak bertaubat kepada Allah, maka dikhawatirkan Allah akan mengharamkan baginya surga. Syirik tetaplah syirik.
yang akan mendatangkan bahaya, ya, dan akan memberikan kesengsaraan walaupun dia syirik kecil. Maka nggak boleh kita sepelekan. Kita jangan mencoba untuk mensepelekan syirik kecil. Cuman hal kecil, ya, mentang-mentang namanya syirik asghar disepelekan, ini tidak tepat. Syirik asghar walaupun dia kecil, akan tetapi ya ini merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nanti akan kita jelaskan ya dari mana sisi bahayanya syirik kecil tadi. Kalau tidak bertaubat kepada Allah ya dari perbuatan syirik ini walaupun syirik kecil, maka dikhawatirkan Allah tidak memberikan ampunan. Ya, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, karena kedua hal ini dapat menyeret kita jatuh ke dalam perbuatan syirik, baik itu syirik kecil bahkan syirik besar. Sekalipun hari ini kita membahas tentang syirik kecil dan mungkin kita menyepelekan terkadang inilah syirik kecil, tapi syirik kecil sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi dapat menyeret kita jatuh ke dalam syirik besar. Ya, sahabat kaum muslim, tetap di kajian kitab Tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.